Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa litakuna lil jannati dakhiliha. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa alladzi 'allamana tariqan ila tuqa wa ala alihi wa sahbihi man ittaqa. Puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mantap memberi taufik dan hidayah, kuasa dan kesempatan serta kesehatan kepada Gedaya Bamandung, dan Allah mandang memberi kepada Gedaya kuatnya sinyal keimanan sehingga Gedaya mantap merasa terpanggil ketika suara azan berkumandang, terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena azan pada hakikatnya adalah panggilan Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya yang Ia kasihi. Selawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi dan Rasul yang terakhir, yang hana Nabi dan Rasul setelahnya. Beliaulah satu-satunya pemimpin yang sepanjang sejarah kepemimpinannya tabina dalam berjuang dan berjuang. Tidak pemimpin yang berpuasa meskipun di luar bulan puasa. Selawat beserta salam kepada keluarganya dan para sahabat, kepada para ulama dan para syuhada, serta kepada Bamandung Urung yang senantiasa berpegang teguh dan mengamalkan ajaran Islam sampai dengan kiamat datang. Yang ulun tuan pemulia Bapak Beci beserta dengan Sekdes dan seluruh aparatur gantung, yang ulun tuan pemulia Ketua Tuhaput beserta anggota, yang ulun tuan pemulia kepada Ibu Menasah beserta guru-guru yang lain, dan istimewa kepada urun-urun Cikama Bamandung yang berhadir pada tempat yang sederhananya. Guna sama-sama kita mengakui kerendahan dan kehinaan Gedaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Gedaya dalam posisi ruku. Makna ruku adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Adapun makna sujud adalah menghinakan diri di hadapan Allah. Bahkan tabugah menghinakan diri, karena bahwa Gedaya sujud, anggota yang paling mulia yaitu muka Gedaya tak duduk pada tempat yang paling liuk, sementara tempat yang paling kudo yaitu tempat tubik kotoran Gedaya berada pada tempat yang maya. Lebih-lebih waktu Gedaya salat berjamaah, kadang-kadang paling aki urang yang dilika Gedaya mepok dengan oleh Gedaya. Yang posisi yang paling hina bak Gedaya tidur hamba, namun sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah nyebut dalam satu hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi paling tidur hamba dengan Tuhannya adalah pada saat hamba dalam posisi sujud. Maka Rasul memerintah kepada Gedaya, fa'aksirud doa, maka perbanyakkanlah doa.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kamu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guci dan kepada Bapak Guci Keciman karena terima permintaan kamu. Kamu melaki di malam kuna ulang tui. Kamu nak hadir Pak Salman na Abu Ibrahim Bapak pengurus serangkan Alihba. Maka kena pegah. Nah, cuma kamu mendang peninggal malahnya. Kerja lagi tumangan, lu kadang lagi tumangan ke. Tapi bucik, nah kamu bak menduduk, bak mengkala nanu mi hana tempat di sembahyang. Jadi rencana na kena pegat tabuh musalla tempat sembahyang. Hana lain mungkin ukuran 8 kali 3. Musalla tempat sembahyang anak-anak budaya yang but dirangkang aleba. Insyaallah ya kana musalla itu anak jadi latihan salat baik salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh berjamaah, dan nanti akan dijadikan tempat training ya training center untuk latihan salat. Ternyata kan solatnya payah ikut training sih. Tadi kamu pernah pegang kajian kecil-kecilan. Ternyata waktu cek dari A sampai Z, ya Allah, kadang-kadang kau puluhan tahun terbayang. Tapi ternyata pada ucapan-ucapan salat, gerakan-gerakan salat, leyatkan lagi aturan yang kami atur. Jadi rencana kamu tidak ke rencana saya untuk membuka tabuh musala. Maka dari nyangkut mungkin kadang sebahagian daripada urun-urunci kamu, saudara-saudara kamu yang kena kubah simpanan untuk uro akhirat. Karena bino biar salah mutung nanti. Yang harta gitayo, yang kata infakkan bak jalan Allah. Angkernya kekayaan gitayo. Padukna dari harta yang kan titip li Allah Ta'ala, yang kata infak bak jalan Allah, baik melalui wakaf, sedekah, infak, hibah atau nama-nama yang lain di nyangkut yang harta gitayo, dan sebenarnya kan sumbang kurang lain. Ia tajuk ke anak yatim bagi bapak pun. Nya pada hakikatnya kan tajuk ke anak yatim. Maya perasaan kita tajuk ke anak yatim kadang-kadang mudun. Tapi kudu kita tak simpan yang tak saat itu akan tajuk, bahkan lebih lelam dari apa yang katajuk yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu terdekat ke masjid kan tajuk ke masjid kudro gutayo, karena pahala haji akan gutayo cendu. Demikian juga tajuk anak yatim, tajuk ke fakir miskin, kemudian tawakaf tempat-tempat pengajian, maka nya sebenarnya kan tajuk ke pesantren, tetapi tajuk kudro gutayo tak simpan melalui daya-daya, melalui tempat-tempat but yang taboh saat untuk akan tajak tema yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka uraya tarunungi dalam bulan Ramadannya, kira-kira dari sekian harta yang akan dititip oleh Allah, paduk yang kita infak pada jalan Allah, inolnya luah belang, nah harta kekayaan, nah deposito bank, nyankan ada gitu yo, karena detiknya
moyo kita yang meninggal langsung berpindah kepada ahli waris. Maka yang harta kita yang kata infak bak jalan Allah nyentuh harta kita. Setelah ini bayar kan harta kita. Maka dalam bulan Ramadan talah taboh menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 7 Al-Hebluhe ciri talah taboh ciri orang yang diterima puasa adalah orang yang berinfak. Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan sebahagian daripada hartanya pada jalan Allah, baik bak wate lapang, bak wate kaya maupun bak wate sempit. Itu dikatakan tamu sedekah watena kemudahan kan. Menurut agama sedekahnya hana batas. Bak wate kaya le watena kemudahan le tak infak. Kemudian bak wate sempit tetap najib tak infak kamu sedekah. Karena Nabi lantabu hadis 1 dinar dapat menandingi 1000 dinar. Tidak urang kaya raya le harta di sedekah 1 dinar tak katakanlah 3 juta urang kaya di sedekah 3 juta. Sementara na tidak urang tu yang napen cuma 20 ribu yang napen. Maka dicak 30 ribu di sedekah pada jalan Allah karena Allah nya lebih le pahala urang yang sedekah 30 ribu tak banding dengan urang sedekah 3 juta. Karena urang sedekah 3 juta benar karena le harta di sedekah 3 juta. Gedenya harta cuma 20 ribu setengah daripada harta gedenya kata infakkan pada jalan Allah. Maka lebih le pahala urang yang sedekah 30 ribu bawate sempitnya tak banding dengan urang yang sedekah 3 juta bawate jikaya raya. Maka urang yang puasa, urang yang telah tabuh ciri diterimanya ibadah puasa adalah ditip infak sebahagian daripada harta yang kan titip oleh Allah pada jalan Allah. Sebenarnya yang nabak tanya sampai merasa taro deh salah watena begahnya harta lun dia tidak dapat memiliki harta. Maka tanya sendiri milik Allah. Inna lillahi. Kumana inna lillah? Sesungguhnya kamu getanyo milik Allah. Nya makna haji. Mau yang getanyo milik Allah, ka pasti harta yang nabak getanyo juga milik Allah. Yang perintah yu infak Allah, yang poharta pakat uraya dakuntir. Harta milik Allah, yang perintah Allah yu infak pada jalan Allah. Yang tak infaknya ke yang harta gedaya, yang lain bamandumkan harta gedaya. Karena lagi ada berahuna detik yang meninggal langsung berpindah kepada ahli waris. Talah taboh urang yang menyesal watera meninggal. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Nah itu makna hana maknanya lagi bahasa dia. Berinfaklah kalian daripada harta kan mandung sebahagian daripada harta yang telah kami anugerahkan. Tigohlong kematian mendatangi salah satu kalian. Allah berpesan kepada orang yang beriman,
niwa infak sebahagian harta dari yang kanujuk oleh Allah Ta'ala tigolong gedaya dijemput oleh kematian. Mapakan wateka dijemput oleh kematian, bak wate gedaya karap meninggal, detik terakhir gedaya meninggal. Ya pasti karena firman Allah, urang yang karap meninggal nilake tempo ba Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, nujuk tempo kulun tiat kang jeut nujuk tempo fa as-saddaqa, maka lun akan bersedekah. Tiat dalam kewate Allah Ta'ala be dicabut nyawa ile karena harta gede golong tak infak pada jalan Allah. Maka bahwa dia kita dalam keadaan menyesal tak melake ke Allah tempo untuk mentedekah harta sebahagian daripada harta yang kan dititip oleh Allah. Maka bahwa dia hanali ke tempo, maka tigolong penyesalan, maka mari gedaya tak infakkan sebahagian daripada harta yang kan dititip oleh Allah, baik ke masjid, ke tempat-tempat pengajian untuk fakir miskin, anak yatim, atau tempat-tempat yang lain yang ka neatu dalam agama. Menyatakan dalam hadis, apabila gedaya tidro anak ada meninggal kena tabida baca lam selawut, terputus bamandum amalan. Bamandum amalannya terputus mandum, kecuali heboh perkara yang kupun yang kupun hanya nyambung le mendengar jauh belah bihana kan, jauh belah bihana maka bagas dan itu yang kupun ada yang meninggal terkah dia yang genelur yang genelur yang tinggalan hanane kuduk li Nabi ani saleh yang kupun. Ia kuduk urutan ada juga yang kupuna, berarti yang layak peluang. Ma moyo anu nyatakan ane oroyo be ansik di doa gudayo. Udah kawin siap. Paja di bumi mendoa gudayo. Kiblat hane dupat. Kiblat ini ho Cina ni. Kiblat ke Eropa, Amerika di kiblat ane gudayo. Pajan di bumi mendoa gudayo. Wajar Nabi nupuduk pada urutan yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Atana sedekah yang hana mengalir ji, yang qati'ah, yang terputus. Mia sedekah jariyah, wate ditafsir oleh ulama adalah wakaf. Wakaf itu yang sedekah jariyah. Meskipun kita yang manale, pahala terus mengalir. Tayo kamu meninggal, nyan pahala yang dari harta benda yang kita wakaf pada jalan Allah terus mengalir ketika kita berada di alam barzakh atau alam kubur. Sehingga gubuduk sedekah jariyah yang pertama. Ada ciri urung yang kali terima puasa juga sedekah cip yang pertama. Karena inang yang raih peluang. Yang kedua baru ilmu yang manfaat, yang ketiga baru anak yang soleh. Karena kami tu anak yang soleh. Kunci ya. Yang le anak yang salah, yang soleh tak pada kita. Lebih-lebih ino yang anak pan dupo, bak wifi, ya kan? HP canggih-canggih hidup, ino tengah interaksi dengan Cina. Yaitu chip yang cipian adalah untuk perleh agama Islam dan karena berhasil yang Mia Barota di dume sabu 2,5 ton jace 2,5 ton kalau ke kublo padi kublo sabereo lagi kublo padi panela generasi Aceh alia uta kabincir alia urayo kan suami membunuh istri dipupah orang lain untuk bunuh suami, ayah membunuh anaknya, kemudian ibu menganiaya anaknya,
kakek memperkosa cucunya, cucu membunuh kakek atau neneknya. Yo royo yang terjadi di Aceh royo. Mereka dari luar Nanggro, mereka dari di luar Aceh. Tapi yang terjadi uronyo luar biasa di Aceh. Pembunuhan luar biasa. Lagi prediksi Nabi akan tabah masa, bak masanya urang hanale merasa aman dengan urang yang paling dekat. Seharusnya cuca mungkin di Aceh Utara pada bulan Kalukor tidroane ikoh dakuma enak kan? Nah berita alih ikoh dakuma ini diplom ya laki bantu bahwa makji na urung koh daku padahal yang koh daku makji ji pakat laki pen ngatur dia nang jauh makai carikin di gerong-gerong koh daku meninggal makji di sana. Jadi anak membunuh orang tua, kemudian orang tua membunuh anak, cucu membunuh kakek neneknya, suami membunuh istri, istri membunuh suaminya. Uroyo yang terjadi di Aceh, judi meningkat uroyo di Aceh, kemudian narkoba juga meningkat uroyo di Aceh, kemudian uroyo dalam pornografi. Nah itu pornografi, hana, pehana.